Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami sajikan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi teman-teman semua. Jadi, duduk santai, siapkan diri kalian dan mari kita mulai petualangan yang menyeramkan ini. Ya, tapi santet seperti itu bukan berasal dari Kalimantan Tengah, karena aku tahu pasti jenis-jenis santet yang ada di daerahku ini. Kurasa yang seperti itu, kalau tidak dari Kalimantan Timur, bisa jadi Kalimantan Barat, ujar Ama Putat menjelaskan. Entah dari mana asalnya, saya juga tidak tahu, Mak. Tapi kemungkinan kami bisa terlepas dari santet itu kan, Mak? Tanya Paman Dimas. Kalau penyakitnya ada, berarti obatnya juga ada. Paman Dimas menghela nafas lega. Ama bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kami di rumah? Tanya Tante Risma. Mereka baik-baik saja. Yang laki-laki sudah mulai membaik. Tapi Ama Putat terdiam. Tapi apa, Mak? Tanya Tante Risma. Kau yang akan terkena selanjutnya. Jadi sebaiknya kalian berdua malam ini tidur di sini. Tidur di sini saja, agar aku bisa segera bertindak jika sesuatu terjadi padamu, ujar Ama Putat. Tante Risma dan Paman Dimas mengangguk tanpa berpikir dua kali lagi. Tapi selama di sini kamu harus memasak sendiri ya, karena kami tidak akan menyediakan makanan untuk kamu, untuk tamu-tamu yang beragama Islam. Tapi kami punya alat-alat masak dan alat-alat makan khusus. Wah, Mak, kami jadi tidak enak, Mak. Kami tidak membeda-bedakan agama, Mak. Kami bisa makan apa saja, di mana saja. Diterima di sini saja, kami sudah sangat bersyukur, Mak, ujar Paman Dimas bergetar. Takut kalau ada perkataannya tadi yang menyinggung Ama Putat. Tidak bisa begitu. Agama kalian punya aturannya sendiri. Agama kami juga punya aturannya sendiri. Dan kami harus menghormati itu. Begitupun juga sebaliknya. Paman Dimas dan Tante Risma terdiam. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat Mardi pulang, Paman Dimas ikut bersamanya untuk mengambil barang-barang yang mereka tinggal di rumah keluarganya. Sementara Tante Risma menunggu di rumah Ama Putat. Kami hanya tinggal berdua di rumah ini karena anak-anak kami sudah menikah semua. Bahkan ada yang sudah hampir 2 tahun tidak pulang kemari, cerita Ama Putat. Jauh mungkin tempat tinggalnya. Anak kedua saya itu di LH, cukup jauh dari sini, tapi jarak tidak jadi masalah. Dulu mereka sering kemari. Cuma sekarang anakku itu kerja ikut perusahaan dan cucuku sudah mulai bersekolah. Jadi pasti sulit untuk berpergian. Tante Risma mengangguk. Matanya masih menatap anjing-anjing milik Ama Putat yang sedang tiduran di tanah. Suasana di sana memang sangat berbeda karena terasa lebih tenang dan asri. Namun juga pasti menyeramkan bila di malam hari karena di sekitar rumah itu banyak terdapat pepohonan. Maaf, tapi menurut Ama Putat, apakah keluarga saya ada harapan untuk terlepas dari teror santet itu, Mak? Tanya Tante Risma. Saya akan usahakan agar kamu dan keluargamu terbebas dari santet itu. Tante Risma mengangguk dan setelah sekian jam menunggu, akhirnya Paman Dimas datang. Paman Dimas membawa beberapa kresek berisi belanjaan yang berupa bahan makanan dan lain-lain. Sementara Ama Putat berpamitan untuk pergi. Katanya ingin mencari sesuatu, entah apa yang akan beliau cari. Saat akan memasak makanan, Tante Risma sedikit kesulitan karena di rumah itu masih memakai kayu api untuk memasak. Untuk memasak sekali, istri Ama Putat membantunya mengatur kayu-kayu yang jadi bahan bakar agar api tetap menyala. Di kota sudah tidak ada lagi yang pakai dapur. Di kota sudah tidak ada lagi yang pakai dapur kayu. Kami malah takut sama kompor dibanding kayu begini, ujar Ama Putat. Tante Risma hanya tersenyum menanggapi karena ia takut kalau nanti salah bicara dan menyinggung perasaan tuan rumah. Kira-kira sekitar pukul 3 sorean, Ama Putat pulang. Beliau membawa beberapa macam kayu yang salah satunya berwarna kekuning-kuningan. Yang salah satunya berwarna kuning keemasan. Taruh ini di bantalmu, ujar Ama Putat memberikan 2 gunting pada Tante Risma dan Paman Dimas. Kapan kiranya pengobatannya dilakukan ya, Mak? Tanya Paman Dimas. Aku masih butuh persiapan. Karena yang aku lawan bukan dukun sembarangan, ujar Ama Putat saat malam itu mereka tidur di rumah Ama Putat.
Suasana malam di rumah itu sangat jauh berbeda dengan suasana di rumah Mardi. Meski di sekitar rumah banyak rerumputan dan pepohonan, namun entah kenapa sejak matahari terbenam sampai menjelang tengah malam, mereka sama sekali tidak mendengar suara-suara binatang malam. Hanya suara lolongan panjang anjing yang tiba-tiba terdengar dari luar rumah, diikuti angin yang berusaha menerbangkan atap, membuat penghuni rumah terbangun karena suara berisik tersebut. Ama Putat keluar rumah, sementara Paman Dimas dan Tante Risma hanya saling tatap dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak berapa lama, angin dan suara lolongan anjing tadi mereda. Ama Putat masuk ke dalam rumah dengan raut wajah penuh dengan kekesalan. "Ada apa, Mak?" tanya Paman Dimas memberanikan diri. "Tidak ada apa-apa, lanjutkan saja tidur kalian," jawab Ama Putat. "Ada apa ya kira-kira?" bisik Tante Risma. Paman Dimas mengangkat bahunya, lalu kembali berbaring untuk melanjutkan tidurnya. Meskipun sebenarnya, meski kantuknya sudah hilang. Keesokan harinya, Ama Putat mengajak mereka berdua mengobrol setelah selesai makan. "Tadi malam ada kiriman yang datang. Hanya saja tidak berhasil masuk, karena penjagaku lebih dulu menghalanginya," cerita Ama Putat. Paman Dimas dan Tante Risma menelan nafas lega. "Tapi bagaimana dengan keluarga kami di sana, Mak?" "Aku tidak bisa memastikan keadaan mereka. Hanya saja, aku akan memulai pengobatan malam ini." "Apa yang Ama butuhkan untuk pengobatannya?" tanya Paman Dimas. "Nanti disiapkan oleh istriku. Jadi kau gantikan dengan uang agar tajam dan tidak mengenaiku," ujar Ama Putat. Paman Dimas mengangguk. Setelah beliau berpamitan pergi dan sekitar pukul 9, Ama Putat kembali membawa segulungan bambu kuning. Bambu itu dibelah-belah dan dijadikan seperti kurungan ayam dengan ukuran yang lumayan besar. Setelah itu, kurungan tersebut dililitkan dengan kain hitam hingga tertutup seluruhnya. Kurungan itu kemudian diletakkan di tengah-tengah rumah. Di sekelilingnya juga disusun berbagai macam benda tajam seperti parang Melayu, mata tombak, pelangi, sumpit, dan beberapa daun sawang merah. Di dapur, istri Ama Putat rupanya juga sedang menyiapkan berbagai macam makanan yang kemungkinan adalah makanan untuk ritual. Sekitar pukul 2 siang, Mardi datang dengan membawa seekor monyet yang sudah mati. Ama Putat mengambil monyet tersebut lalu memasukkannya ke dalam wadah. "Sepertinya banyak sekali yang disiapkan, Mak." "Iya, karena banyak juga yang akan dipanggil malam ini," jawab Ama Putat. Sepulangnya Mardi, Ama Putat mengambil monyet tadi dan memenggal kepalanya. Kepala monyet itu ditancapkan pada ulin yang lancip di bagian ujungnya, dan usus monyet tersebut dililitkan pada kayu yang sudah ditancapkan kepala monyet itu. Bahkan Tante Risma dibuat muntah karena menyaksikan apa yang dilakukan Ama Putat menjelang maghrib. Menjelang maghrib kembali datang, Ama Putat membawa beras ketan hitam. Ama Putat sudah berganti pakaian dan saat beliau sudah duduk, beliau langsung menyuruh Tante Risma dan Paman Dimas untuk ikut duduk di dekatnya. "Apa kalian mencurigai seseorang?" Paman Dimas dan Tante Risma saling pandang, lalu kemudian menggeleng. "Tidak ada yang kami curigai, Mak. Pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan kalian. Bahkan kalian masih memiliki keterikatan darah dengannya." "Siapa itu, Mak?" tanya Tante Risma gemetar. "Kalian sebelumnya pernah terlibat masalah dengannya. Coba kalian ingat-ingat. Jujur, aku baru kali ini membantu yang seperti ini. Ini benar-benar musuh dalam selimut." "Orang yang terakhir bermasalah dengan kita cuma Sana, kan?" Paman Dimas mengangguk. Namun ia sendiri masih tidak percaya karena antara mereka dan Sana itu adalah saudara kandung. Tanya Mardi, yang juga jadi penasaran. "Iya, saudara mereka. Sulit aku memikirkannya, tidak masuk akal. Kenapa bisa begitu tega?" ujar Ama Putat. Mardi terdiam, ia pun ikut bingung terlebih lagi Paman Dimas dan Tante Risma yang tidak paham dengan bahasa mereka. "Apa kata Ama?" tanya Paman Dimas. "Kalau kukatakan, takutnya kalian tidak percaya, karena ini memang benar-benar di luar dugaan. Aku saja seumur-umur belum pernah mendengar kasus seperti ini," ujar Mardi. "Apakah memang benar saudara kami, Mak? Karena kami hanya memiliki masalah sama. Dia, dan kalau benar begitu, apa tidak ada jalan untuk diobati?" tanya Tante Risma memastikan. Ama Putat menarik nafas panjang. "Sebenarnya bisa, tapi harus dikembalikan pada pengirimnya." Semua orang yang berada di sana terdiam. "Kembalikan saja jika hanya itu caranya," ujar Paman Dimas. Kemudian Tante Risma terbelalak menatap Paman Dimas. "Kau apa tidak ada cara lain? Mengobati hanya membuang-buang waktu saja. Lagi pula, kita hanya mengembalikan, apa susahnya?
Dia yang memulai duluan. Dia bukan kita. Apa kau mau jadi korban selanjutnya? Tante Risma terdiam. Yang dikatakan Paman Dimas memang ada benarnya. Kembalikan saja, Mak. Aku siap menanggung segala risikonya, ujar Paman Dimas. Ama Putat menarik nafas panjang. Baru kali ini ia terlibat perang santet bersaudara. Baiklah, sekarang aku minta tolong. Tinggalkan aku sendirian di sini, karena aku akan segera memulai pekerjaanku, kata Ama Putat pada mereka bertiga. Tanpa disuruh 2 kali, ketiganya lantas beranjak pergi. Mereka menunggu hasil dengan cemas. Mardi mengeluarkan sepucuk rokoknya dan mulai menyulut rokok tersebut. Tubuhnya menyandar pada dinding rumah, sementara Paman Dimas dan Tante Risma hanya terdiam. Dengan wajah menunduk, bau rokok yang dihisap oleh Mardi memenuhi ruangan. Namun tiba-tiba tercium bau yang lebih menyengat daripada asap rokok itu. Bau itu mirip seperti rambut yang terbakar. Suasana yang sebelumnya sepi kini mendadak ramai oleh gonggongan anjing milik Ama Putat. Jangan bertanya, ujar Mardi cepat. Bau rambut yang terbakar yang menyengat itu kini memudar. Tante Risma menutup mulutnya agar tidak menghirup bau-bauan itu. Karena bau-bauan itu entah dari mana datangnya itu. Suara gonggongan anjing masih terdengar bersaut-sautan dan tiba-tiba saja rumah terasa bergoyang diikuti suara seperti ada yang melompat-lompat di atas rumah. Membuat Tante Risma langsung merapatkan tubuhnya pada Paman Dimas yang sedang mengedarkan pandangannya ke arah langit-langit rumah. Apa pekerjaanmu di sana? Tanya Mardi berbahasa basi memulai percakapan. Aku bekerja di perusahaan yang gajinya tidak seberapa dan malah sering terlambat mereka bayarkan, ujar Paman Dimas. Mardi tersenyum. Itulah, aku malas hendak bekerja di perusahaan dan lebih memilih bekerja serabutan yang hasilnya uangnya pasti. Kulihat di sepanjang jalan menuju kemari banyak perusahaan batu bara, tentu gajinya besar ya. Tapi sebanyak apapun perusahaan di daerah Kalimantan Tengah ini, aku tetap saja tidak akan bisa masuk. Begitu juga tidak akan bisa masuk begitu saja, sebab aku tidak mempunyai ijazah. Yang aku punya hanya skill, tapi skill saja tidak ada artinya bagi perusahaan, karena yang mereka cari adalah orang-orang pintar yang memiliki ijazah lulusan sekolah tinggi. Mardi menempelkan jari telunjuk pada bibirnya, mengisyaratkan kedua kakak beradik itu agar diam dan tidak bertanya apa-apa tentang asal-usul suara tersebut. Tidak lama suara itu menghilang, diiringi dengan berhentinya suara gonggongan anjing milik Ama Putat. Kurasa aku akan menginap di sini malam ini, ujar Mardi kembali membuka percakapan. Ya, sebaiknya memang begitu, jawab Paman Dimas. 3 jam lamanya mereka menunggu dan tanpa mengetahui apa yang sedang Ama Putat lakukan. Mardi, suruh mereka berdua kemari, ujar suara Ama Putat. Kalian dengar? Paman Dimas dan Tante Risma mengangguk. Mereka bertiga lantas bergegas menghampiri Ama Putat. Lelaki itu duduk sambil membetulkan benda-benda yang berada di hadapannya. Masuklah ke dalam pagar bambu berkain hitam itu. Pagar, tapi ini lebih mirip kurungan ayam dibandingkan dengan pagar. Paman Dimas tanpa banyak bertanya, Tante Risma langsung mendahului Paman Dimas untuk masuk ke dalam kurungan tersebut. Di sana gelap dan pengap. Mereka berdua duduk saling berhadap-hadapan dan berdesakan. Mardi, tolong ambilkan ayam kampung yang ada di dapur, suruh Ama Putat. Terdengar suara langkah yang meninggalkan ruangan itu. Tentu saja itu langkah kaki. Namun mereka dibuat terkejut kala mendengar suara orang lain tengah berbicara dengan Ama Putat. Dan mereka yakin pemilik suara itu bukan nama Mardi. Ketika Mardi datang membawa ayam yang terus bersuara, suara lawan bicara Ama Putat tadi menghilang. Ketika Paman Dimas menatap Tante Risma dalam kegelapan tersebut, yang mereka berdua rasakan adalah suasana di mana semakin aneh saja. Keringat dingin mulai membanjiri keduanya. Oksigen pun mulai terasa menipis. Entah apa yang dilakukan Ama Putat, tapi yang pasti ayam tadi mengeluarkan suara seperti kesakitan. Benda-benda tajam yang mengelilingi kurungan itu kini menimbulkan suara mirip seperti digesek-gesekan pada lantai. Ama Putat mendekat dan apa yang ia katakan saat dikelilingi kurungan tersebut. Namun yang pasti kepala keduanya mulai terasa pusing. Langkah kaki Ama Putat terasa semakin cepat dan semakin dekat. Malah mereka berdua merasa kalau langkah kaki itu tidak hanya dari satu orang, melainkan dari beberapa orang yang kadang-kadang menghilang dan muncul tiba-tiba. Mengikuti gerakan Ama Putat, tidak lama kemudian Ama Putat berhenti dan seperti ada sesuatu yang cair ia siramkan ke atas kurungan tersebut. Keluarlah, ujarnya.
Apa tadi itu, Mak? Yang disiramkan, tanya Paman Dimas. Hanya air biasa, jawab Ama Putat. Terlihat kurang senang ditanyai seperti itu. Bagaimana, Mak? Tanya Paman Dimas tanpa mempedulikan raut wajah Ama Putat. Sudah selesai, aku melakukan seperti apa yang kau pilih tadi. Berarti santet itu tidak ada lagi ya, Mak? Tidak berlaku pada kami kan? Ama Putat manggut-manggut. Hanya saja aku minta pada kalian, jangan pernah menyesal dengan pilihan yang sudah kalian pilih itu, ujar Ama Putat. Malam itu mereka berdua baru bisa tidur lewat dari tengah malam, sementara Mardi sudah mendengkur. Keesokan harinya, Paman Dimas dan Tante Risma berpamitan untuk pulang. Mereka juga diberikan seekor anak monyet oleh Mardi itu. Anak monyet yang kemarin aku bunuh. Dia memeluk erat induknya yang sudah mati, membuatku tidak tega untuk menyerahkannya pada Ama Putat. Tolong rawat dia, karena induknya mati digunakan sebagai pelengkap ritual kalian, ucap Tante Risma. Tante Risma menatap sendu anak monyet itu. Ia memeluknya dengan erat. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat dan menjaga anak monyet ini. Sesampainya mereka di desa asal, mereka keduanya tersenyum puas begitu melihat saudara-saudaranya. Mereka tampak sehat dan baik-baik saja, dan 2 hari setelah kepulangan mereka mendapatkan kabar bahwasannya Sana meninggal dunia. Paman Dimas dan Tante Risma tidak menceritakan tentang siapa si pengirim santet itu. Mereka berniat merahasiakannya hal itu agar mendiang Sana tidak menjadi bahan pembicaraan lagi, terutama bagi keluarga yang sudah menjadi korban santetnya, bahwa Sana juga merupakan korban terakhir dari teror santet tersebut. Karena setelah kematian Sana, keluarga mereka kembali aman dan tentram. Bahkan kini Susan mendapat sayang dari paman dan tante-tantenya, terkecuali Paman Dimas dan Tante Risma. Terima kasih telah menonton Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.